Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati, wabil khusus Al-Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi, begitu juga Kiai Zamzam, ada juga Kiai Imran Hakim, dan wabil khusus keluarga besar Majelis Nabawi Gandrung Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sebelumnya pengumuman Bapak Ibu. Boleh nggih? Kula niki asline wong Bogor, nggih. Kula niki asline wong Bogor. Jadi nek bahasa Jawa kurang begitu napa? Cetha, ya. Cuman nek dirasani kula ngerti, nggih. Jadi hati-hati yang ngrasani, kula ngerti. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang mudah-mudahan yang ikut hadir di sini, yang lagi sumpek mudah-mudahan sumpeknya hilang, amin. Mudah-mudahan yang punya hutang hutangnya hilang, amin. Hutang hilang piye pripun? Lu sampean sing amin kok. Mudah-mudahan yang punya rematiknya hilang, amin. Mudah-mudahan sing duwe masalah sing akeh semuanya hilang, amin. Mudah-mudahan yang lagi sakit matanya ojo amin, Bu. Mudah-mudahan semua kita sehat afiat. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir di sini mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali dalam keadaan sholawat, begitu juga merayakan haul Mbah Masemi dan Mbah Parmi, Mbah Sudar. Kita doakan di sini juga, baru kemarin ada teman saya ayahnya meninggal. Kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita ke rahmatullah. Kita doakan mereka dikumpulkan oleh orang-orang soleh, amin. Kita doakan kuburan mereka dijadikan taman-taman surga, amin. Kita doakan mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan nanti kita juga bisa berkumpul bersama mereka, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini acaranya kayaknya sudah mulai memanas ya, Beb. Sudah mulai memanas. Tapi insya Allah yang ikut hadir di sini pulang tidak sia-sia, amin Allahumma. Pulang dari sini yang sing duwe akeh dosane, mudah-mudahan kita semua punya dosa yang akeh. Betul apa betul? Kita semua punya dosa yang akeh, mudah-mudahan semua dosa kita pulang dari sini ludes, amin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jenengan ini pada detik ini, semuanya dari kita di dunia ini bisa menjadi kekasih Allah, bisa juga pada detik ini menjadi Fir'aun di zamannya. Sapa sing gelem jadi Firaun iki? Ono repot iki. Jadi pada detik ini semuanya yang hadir di sini dan seluruh dunia yang ada di sini, kita bisa langsung menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Pada detik ini juga kita bisa menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah. Naudzubillah min. Maka dari itu caranya piye, Beb? Ini tak kasih konsep ya. Tak kasih cara. Kita itu ingin menjadi kekasih Allah gampang, Bu. Kita ingin menjadi kekasih Allah itu mudah.
ingin menjadi waliullah, sampean sering mendengar nama waliullah nggih? Kita kan sering mendengar qasidah-qasidah siapa. Itu kan menyebut qasidah-qasidah tentang nama-nama waliullah. Sampean kalau mau menjadi waliullah itu gampang syaratnya. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Gampang syaratnya. Apa, Beb? Syaratnya cuma 2 mau menjadi waliullah. Sapa sing gelem? Ra ono. Lho piye to? Alhamdulillah. Yang ingin menjadi kekasih Allah syaratnya cuma 2. Yang pertama dia beriman. Semuanya kita alhamdulillah beriman. Alhamdulillah. Itu syarat pertama. Bib, syaratnya dari mana? Tenang, ono dalile. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Nek jenengan bertanya, "Bib, kenapa kita ini harus menjadi kekasih Allah?" Harus. Kenapa, Bib? Nek sudah menjadi kekasih Allah ndak pernah merasa sedih. Alhamdulillah. Ndak pernah merasa takut. Alhamdulillah. Tidak pernah merasa sumpek. Alhamdulillah. Tidak pernah merasa kesusahan. Alhamdulillah. Harus jadi kekasih Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, siapa kekasih Allah itu? Di ayat Al-Qur'an setelah ayat tadi itu menyebutkan Allah alladzina amanu. Kekasih Allah itu syarat pertama harus beriman. Kita semua orang-orang Alhamdulillah. Kita semua orang-orang beriman. Alhamdulillah ini kita dihidupkan di lingkungan yang baik. Dihidupkan di keluarga dari keluarga yang baik. Lingkungan kita semuanya orang-orang yang cinta sholawat. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Maka dari itu alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang-orang muslim. Alhamdulillah. Itu syarat pertama. Syarat pertama gampang Bapak Ibu. Syarat kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bukan hanya beriman, nih orang beriman gampang. Banyak orang-orang beriman cuman tidak bertakwa. Syarat kedua, beriman plus bertakwa. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ra ono sing gelem apa iki? Beb, sekarang kita itu udah tahu iman itu apa. Sekarang takwa itu apa? Kan sering kita dengar khutbah itu, saya mewasiatkan diri saya dan para hadirin Jumat ini harus selalu bertakwa. Ono sing ngerti arti takwa? Takwa itu cuma satu artinya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan juga di dalam kitab suci Al-Qur'an. Oh, Beb, berarti semuanya ada dalilnya. Ono. Makanya sampean sing nyari guru itu jangan ngelihat keramatnya ae. Ya, biasanya kita nek nyari guru itu, kenapa sampean kok berguru sama dia? Oh, Bib, dekne niki sebelum aku ngomong bisa baca hatiku kok. Padahal bodoh. Itu bukan guru, Bu. Ada orang-orang lagi mencari guru, kenapa sampean kok mencari guru? Dia ini nek doa, Bib, doa tentang uang, pasti mustajab. Iku bukan guru. Cari guru sing istiqomah. Pak, Bu, sing sakti itu akeh, bukan hanya guru, bukan hanya syekh, bukan hanya habib, bukan hanya kiai, ndak. Dukun pun apa? Sakti dukun pun. Loh, saya ini di Bogor, itu tinggal deket namanya Ciseeng, kampungnya. Sampai nek ndak percaya monggo ayo ikut saya ke Bogor. Bablas. Siap. Shallu ala nabi. Di Ciseeng ini itu ada satu kolam. Itu nek katanya ada yang mandi di situ malam Jumat, itu meninggal langsung. Lo tenanan. Sampai saat ini seperti itu. Cuman alhamdulillah pertama kali yang membuktikan bahwasanya itu bohong, itu ayah saya sendiri. Ayah saya bukan mandi lagi di situ, tinggalnya di situ. Beliau ingin menunjukkan bahwasanya sampean kalau nyari guru bukan yang sakti-sakti, enggak. Orang sakti itu gampang, terbang itu bisa. Cuman mencari guru yang istiqomah. Sholat malam enggak bisa tinggal, sholat jamaah enggak mau tinggal, sholat duha enggak pernah tinggal, itu guru. Moco kitab alim, faham hukum-hukum, itu baru guru. Jadi jangan nyari guru itu, walah dia ini kayaknya bisa doakan aku, kayaknya dia ini bisa baca hati aku, kui bukan guru. Nggih, shallu ala nabi. Bib, mosok Bib harus seperti itu? Tak ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ceritane, shallu ala nabi.
Beliau punya murid, yang murid belajar kepada beliau ini cuman mau tahu, katanya beliau ini akeh keramate. Syekh Abdul Qadir Jilani kita tahu semua keramate banyak. Ini murid ini berguru kepada Syekh Abdul Qadir, niatnya cuma satu, pengen delok keramate apa. Akhirnya sehari dua hari kok rak metu-metu keramate. Mana ini, katanya Syekh Abdul Qadir kadang makanannya rak entek-entek, iki kok entek. Perlu diingat Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir bukan hanya orang yang berkeramat, beliau orang alim, ulama, beliau punya pondok, sekarang masih ada pondoknya di Baghdad. Beliau itu kalau misalkan di pondoknya itu ngasih makan santri itu beliau dewe. Beliau punya kaca, jendela seperti itu. Nek santri mau makan datang ke jendela itu, nanti beliau yang ngasih. Akhirnya setelah lamanya 3 hari orang ini berdakwah, bukan berdakwah, belajar sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah itu orang itu bertanya, Syekh, katanya jenengan ini banyak keramatnya, mana keramat jenengan? Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Katanya keramat jenengan ini akeh, aku wis bendino 3 hari mengikutimu kok ndak ada keramat, katanya akeh. Kata beliau apa? Sek. Nang, kowe pernah ndak melihat aku meninggalkan sholat jamaah? Ndak pernah. Engkau pernah apa tidak melihat aku meninggalkan sholat malam? Ndak pernah. Engkau pernah atau tidak melihat aku meninggalkan sholat witir? Ndak pernah. Pernah atau tidak melihat aku meninggalkan sodako sama orang-orang fakir? Ndak pernah. Semuanya kau lakukan. Itulah keramatku. Bapak Ibu, sakti itu gampang. Cuman orang sholat setiap malam, jam 3 malam bangun, sampai 30 tahun lamanya itu sing angel. Cari guru sing seperti itu. Bukan hanya sing sakti-saktinya. Shallu ala Nabi. Nah, maka dari itu, orang-orang yang bertakwa ini tadi, takwa itu artinya cuma 3 Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya tatkala sulit atau tatkala senang. Jadi nek sampean ini senang itu menginfakkan, nek susah juga ono apa ora? Ono apa ora sing koyo kuwi? Kata alhamdulillah. Iki kampung apa Ustaz? Tengaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kampung Tengaran ini banyak waline. Amin. Jadi sampean kalau misalkan ingin menjadi kekasih Allah dan ingin menjadi orang yang bertakwa, pertama sampean harus tidak cinta dunia. Bapak Ibu, tidak cinta dunia ini bukan berarti tidak punya uang, tidak. Syekh Abdul Qadir Jilani uangnya akeh, ya. Kita iki wis akhirat entek, dunia juga entek, ra ono kabeh kita iki. Ibadah ya siti, maksiat ya. Iki sing jawab iki pengalaman iki. Lah maka dari itu orang yang tidak cinta dunia bukan harus dia tidak memiliki dunia, tidak. Dunia itu artinya kita itu selalu memikirkan tentang hal dunia kita. Dari bangun tidur kita wis mikir, nanti makan enak apa ya? Nanti minum enak apa ya? Duitku piro ya? Ada orang-orang kaya Bapak Ibu, sampai sekarang masih ada di Semarang itu Bapak Ibu. Ada satu Habib orang kaya. Luar biasa, cuman sederhana, pakaiannya sederhana, pakaiannya bagusan saya, cuman kaya ya kayak beliau. Artinya apa? Beliau kaya, cuman dunia itu tidak sampai di hatinya, hanya di tangannya saja. Tak cerita ke Bapak Ibu, dulu ada seseorang berguru kepada orang yang sangat miskin. Ini kerjaan gurunya ini nelayan. Sampai tahu nelayan ya? Sing nyari apa? Harta karun. Sing nyari iwak kuwi. Ini guru, Masya Allah luar biasa. Kerjaannya nelayan. Akhirnya suatu saat anak muda ini mengatakan, wahai guruku, aku ingin pergi ke kota. Loh sampean kenapa ke kota? Aku mau ziarah ke para habaib di sana katanya. Ke para kiai. Oh ya wes, sampean kalau ke kota sana, ada seorang kiai luar biasa. Beliau itu lebih zuhud dari aku. Beliau itu lebih tidak cinta dunia dari aku. Muridnya iki mikir, lek sampean aja seperti ini, makan kadang makanan dari sampah. Ini orang yang sampean sifatkan lebih tidak cinta dunia itu seperti apa? Wes sampean pokoknya ke sana, sampai sana ketemu beliau kirim salam. Shallu ala Nabi.
Si murid ini akhirnya jalan Bapak Ibu. Sampai kota, akhirnya dia menanya-nanya, sampean tahu nggak Kiai Fulan katanya. Oh saya tahu rumahnya di sana. Dia menuju rumahnya itu, sampai depan rumahnya ternyata bukan orang miskin meneh. Orang kaya miliuner. Rumahnya gedongan Bapak Ibu. Tahu gedongan Mas? Sing gede itu. Pernah lihat apa enggak sih? Rai-raimu rak pernah lihat koyo iki. Apa namanya, rumahnya itu gedongan, sangat gede. Akhirnya muridnya kecewa, mana ini katanya ndak cinta dunia. Kok rumahnya gede seperti ini? Ini orang yang paling cinta dunia. Wis karena ini amanat dari guruku, aku tetap menyampaikan amanatnya. Kirim salam. Dia masuk rumah, lebih kaget lagi. Belum masuk rumahnya sudah ada tanaman yang bertebaran. Bunga-bunga yang indah itu sudah ada di situ. Nambah heran lagi si murid ini. Iki piye toh? Orang zuhud dari mana? Cinta dunia, tidak cinta dunia dari mana? Rumahnya terlalu megah. Itu setiap pintu dari rumahnya itu ada pembantunya sendiri untuk membukakan pintunya saja. Akhirnya dia berusaha masuk, pas masuk sampai depan ruang tamunya, dia melihat katanya marmer ada yang dari emas. Patung-patung dari emas katanya, dari perak-perak. Ini dia nambah heran, mana ini katanya kok waliullah, katanya kekasih Allah, kok cinta dunia. Kata guruku katanya tidak cinta dunia. Shallu ala Nabi. Nambah kecewa lagi dia. Ndak lama orang tersebut, murid tadi, disuruh masuk ke kamarnya. Nggih, sampean dipanggil oleh kiai, suruh masuk langsung ke kamarnya. Tambah kaget, pas masuk kamarnya Bu, mungkin kamarnya itu seluas rumah kita. Nambah kaget lagi, iki piye to? Spring bed luweh enak. Itu ranjang yang besar-besar itu kayak dilapisi dengan emas. Wah, nambah ingkar lagi dia ini. Akhirnya dikatakan, wahai guruku, aku ini sebenarnya tidak setuju kalau engkau ini wali. Dia langsung per-peran, langsung cerita apa adanya. Kata guruku, sampean ini orang yang tidak cinta dunia, kok sampean memiliki dunia dan seisinya ini? Guru saya itu tidak memiliki apa-apa, cuman dia mengira sampean ini lebih tidak cinta dunia. Akhirnya kata orang tersebut yang kaya tadi, yang dianggap waliullah, katanya mengatakan apa? Wahai anakku, nanti nek sampean pulang ke guru sampean titip salam juga. Bilangi sama dia, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Wah, shallu ala Nabi. Iki nambah angel iki. Saya dari awal sudah bingung, sampean ini sing cinta dunia, kok sampean malah nuduh guru saya yang lebih cinta. Akhirnya dia pulang. Ketemu gurunya, dijawab, bagaimana ketemu? Ya wis, sudah saya sampaikan salammu. Dia titip apa? Ndak ada apa-apa, wis mangkel wis pokoknya. Walah kowe bukan wali kowe, wis gerundel dalam hati seperti itu. Akhirnya gurunya maksa, wis ndak, pasti dia nitip salam, nitip apa, nitip pesan. Kata seorang murid, ndak ada wahai guruku. Akhirnya pas dipaksa dikatakan, wahai guruku, aku iki wis ndak setuju sama temenmu iku. Koncomu sing kae kuwi, katanya waliullah kok cinta? Iku mustahil kuwi waliullah. Ndak, dia pesen apa? Dia pesen katanya sampean jangan mikiri dunia. Kata guru tersebut apa? Dia langsung nangis Bapak Ibu. Nangis iki. Kata beliau apa? Bener, dia itu bener. Karena saya ini walaupun saya miskin, cuman pikiranku dunia terus. Bagaimana cara dapat makan? Bagaimana cara dapat baju yang bagus? Bagaimana cara dapat HP yang bagus? Sedangkan dia punya dunia seisinya, di otaknya tidak ada dunia. Di hatinya hanya ada Allah Subhanahu. Benar dia. Maka dari itu, orang yang tidak cinta dunia bukan berarti dia harus miskin, tidak. Banyak orang-orang kaya itu dia tidak memikirkan dunia. Banyak justru orang miskin cuman cinta ono apa ora? Endi wonge? Wah, kuwi. Nah, maka dari itu, orang sing miskin malah cinta dunia, yang kaya malah tidak cinta. Maka dari itu cinta dunia itu tidak bisa kita ukur dari wis iki mobilnya apik kok. Iki penampilannya apik, enggak bisa. Itu hati urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nek sampean ingin menjadi orang yang bertakwa, syarat pertama sampean harus tidak cinta dunia. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim da. Wala. Al-ali wal ashab biman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu syarat pertama. Syarat kedua apa Bib? Ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi orang yang bertakwa. Iki masih pengen tahu apa ora sih? Sing banter masih apa pengen? Masih pengen gitu loh jawabannya. Shallu ala Nabi. Syarat pertama untuk menjadi orang bertakwa apa? Tidak cinta. Coba ulangi bareng-bareng. Syarat pertama untuk menjadi orang yang bertakwa apa? Awas kowe dilupake. Bahwa ini sampai kita mati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu syarat pertama. Kita tidak cinta dunia. Tadi penjelasannya, kita tidak punya duit, tidak. Hati kita jangan gantungkan oleh dunia. Jangan terlalu menghamba untuk dunia, tidak. Hambaan kita hanya kepada Allah. Kita berhina hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin menjadi orang yang bertakwa, syaratnya harus sering maafkan orang. Harus sering apa? Maafkan orang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang sering, oh iki yo akeh koyo iki ibu-ibu. Sing sering hasu, sing sering dongkol apa ae wis. Kalau sampean ingin menjadi kekasih Allah, ingin bertakwa, sampean harus bersihkan hati sampean. Rahmat Allah tidak bisa masuk kepada hati yang sukanya dengki. Maka dari itu Bapak Ibu pernah ada cerita seorang sahabat. Beliau ini dipuji sama Rasulullah, dia ini seakan-akan sudah masuk surga. Wis telat wis ibu iki wis. Amin. Wis telat. Sing amin kok ora gelem masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Seorang sahabat dipuji sama Rasulullah, dia ini bakal masuk surga. Akhirnya ada seorang temannya menanyakan kepada orang tersebut, sampean ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Sampean bakal masuk surga, amalan sampean iki apa? Kata dia, saya tidak punya amalan apa-apa. Wis saya mau neliti sampean, saya bakal nginep di rumah sampean. Nggih monggo. Akhirnya dia nginep hari pertama, tidak ada amal ibadah yang luar biasa. Wis sholat kayak kita, tidak pernah sholat sunnah. Puasa juga tidak puasa sunnah. Sampai 3 hari, akhirnya dia sudah pegel. Wis sampean sudah. Kasih tahu ke saya amalan apa yang bisa Rasulullah sampai memuji sampean. Shallu ala Nabi. Kata sahabat tersebut, saya tidak punya amal apa-apa. Tapi ini penting ini. Saya punya satu amalan yang saya anggap itu amalan biasa. Apa amalan sampean? Saya setiap sebelum tidur, saya mengucapkan satu hal. Apa itu ucapannya? Ucapannya seperti ini, saya maafkan setiap manusia yang berbuat dosa kepadaku. Iso apa ora? Iso apa ora? Saged? Oh insyaallah ora pasti iki. Nek pasti boten jarene. Shallu ala Nabi. Jadi orang ini disebut-sebut sama Rasulullah, dia itu bakal masuk surga, amalannya cuman itu, setiap sebelum tidur mengatakan apa? Saya bakal maafkan semua orang yang berbuat salah kepada kita. Alhamdulillah. Wis monggo sampean saged apa boten saged, itu tanggung jawab sampean wis. Ya nanti di surga ya masing-masing toh. Ya terima konsekuensi. Saya pernah ditanya, Mbak, Bu. Ini sama anak-anak muda kayak gini. Kemarin bulan Ramadan saya ditanya, Beb, saya ini banyak ndak puasa. Saya mau menggodok juga males. Boleh apa ndak, Beb? Saya katakan boleh, terserah jenengan.
Boleh, cuman terima konsekuensinya. Nanti di kuburan, di neraka ya wis, bagian sampean kuwi. Ya. Makanya surga itu ada 7 tingkat surga itu. Arek-arek koyok kita ini apalagi koyok ngene iki. Kan mustahil satu kamar sama Imam Syafi'i. Mungkin apa boten? Satu kamar sama Rasulullah. Kita sing mangan tura turu. Pengen sekamar sama Rasul. Wah, angel. Pernah ada salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mau minta doa kepadamu." "Nggih, monggo." "Apa doanya?" "Tolong doakan aku nanti satu kamar dengan engkau di surga." Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasulullah jawab apa? Kata Rasulullah, "Ono yang lain ndak?" Ndak didoakan sama Rasulullah. Padahal sahabat yang bendino melihat wajah indahnya Rasulullah, setiap hari ngambungi tangan indahnya Rasulullah. Bapak Ibu, tangan Rasulullah itu nek di qasidah itu seperti wakaful Mustafa kal wardin nadi. Tangannya Rasulullah, baunya, wanginya seperti bunga mawar yang ditetesi embun di pagi hari. Shallu ala nabi. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatum minallah wa alfa salam lal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Itu sahabat minta satu kamar sama Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Ada yang lain enggak permintaannya? Karena kenapa? Sulit. Ya nek gampang semuanya rajin sholat, semuanya rajin puasa, nanti satu kamar semua di surga kan enggak mungkin. Nggih. Enggak mungkin. Imam Syafi'i bendino itu Bapak Ibu enggak tidur. Makannya kurang, keluarga ditinggalkan untuk apa? Belajar agama Allah. Pernah suatu saat Imam Syafi'i ini ziarah ke muridnya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang kenal apa enggak ini Imam Ahmad? Bu, kenal Bu? Raffi Ahmad kenal? Oh, kenal kabeh iki. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal ini setiap hari sukanya cerita gurunya kepada anaknya sing perempuan. Pasti, "No, aku ini punya guru, itu orang luar biasa waliullah." Suatu saat Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad. Ini anaknya sudah gemeter. Wah, waliullah mau datang ke rumahku. Mudah-mudahan kita kedatangan waliullah. Amin. Karena ada hadis, tidak ada perkumpulan 40 orang muslim, di situ pasti ada kekasih Allah. Alhamdulillah. Ini muridnya atau anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini gemeteran. Imam Syafi'i mau datang ke rumahku iki piye? Akhirnya Imam Syafi'i datang. Pertama kali datang disiapkan makan. Mangane akeh. Biasanya nek kiai, habaib, para waliullah iku mangane sithik, biasane, nggih. Shallu ala nabi. Biasa ini Imam Syafi'i mangane akeh. Anaknya ingkar, iki piye to? Jarene iki waliullah kok mangane kathah. Lho iki piye? Sudah, akhirnya orang dulu itu Bapak Ibu, kalau mau tidur itu nyiapkan ember air isinya, karena kamar mandi ada, tidak ada kamar mandi. Itu disiapkan ember untuk apa? Untuk kalau bangun malam, sholat malam, bisa wudhu langsung. Imam Syafi'i mau tidur disiapkan air sama anaknya. Pas disiapkan air Bapak Ibu, pas pagi hari Imam Syafi'i ini bangun langsung ngimami sholat subuh. Dilihat sama anaknya airnya tidak bergerak, berarti Imam Syafi'i tidak sholat malam, iki piye to? Habaib, kiai, ulama ndak sholat malam, duduk ulama, nggih. Shallu ala nabi. Waliullah ndak sholat malam, bukan waliullah kok ora sholat malam. Sholat malam itu bagi mereka tahu apa? Ini anak muda pasti paham nih arti seperti ini. Waktu mereka bertemu dengan kekasih. Shallu ala nabi.
Mereka jadi itu kalau malam deg-degan, Bu. Sampean kalau pengen ketemu pacar piye? Wis. Woi, itu gemeteran. Para waliullah seperti itu, jam 3 malam sudah gemeteran. Aku mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i tidak sholat malam, airnya tidak bergerak. Lebih parah dari itu, Imam Syafi'i langsung imami sholat. Iki ra wudu meneh, bangun tangi turu langsung apa? Sholat ngimam meneh. Ini anaknya bingung. Datang ke ayahnya. Wahai ayahku Imam Ahmad bin Hambal, jarene gurunya sampean ini waliullah. Kok mangane akeh, ndak sholat malam, sholat subuh tanpa biar raksah sholat subuh tanpa wudu, wong gendeng kuwi ya. Iki piye to, mana walinya? Alamat-alamat wali ra ono. Akhirnya nih sampean kalau mau tahu langsung tanya langsung. Imam Syafi'i masih ada, ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, ini minta maaf saya sebelumnya. Saya ini mau menanyakan, sampean ini katanya waliullah." Nggih. Itu kan anggapan orang, saya enggak tahu. Katanya sampean ulama, wis nggih, orang-orang menganggap saya ulama. Sampean kok makane akeh? Ulama itu mangane apa? Siti. Akhirnya kata Imam Syafi'i apa? Saya itu tahu ayahmu itu ulama, orang soleh, orang sae. Pasti makannya halal. Nggih. Makanannya halal pasti. Nah, aku ingin semua yang masuk ke perutku adalah makanan sing halal. Shallu ala Nabi. Dia pengen sing halal masuk. Makanya jangan heran sampean. Nek onok santri, ini tak wasiatkan ya. Nek sampean satri opo jamaah sopo, nek datang ke rumah habaib atau kiai, sampean mangan sing akeh. Nggih. Mangane sing biar kenapa? Biar Shallu ala Nabi. Jadi sampean kalau misalkan ke rumah kiai, ke rumah habaib, mangane sing akeh, biar berkah nanti perut sampean keisi dengan hal-hal yang halal. Maka dari itu anaknya baru, oh ternyata seperti itu, sampean makan banyak, iya, biar tubuhku diisi dengan hal-hal yang halal. Yang kedua, Imam Syafi'i, kenapa kau sampean niki ndak sholat malam? Ulama kan harusnya sholat malam, sholat tahajud. Kata beliau apa? Loh, saya itu ndak tidur mbak, katanya. Ngapain sampean ndak tidur? Saya itu memikirkan satu hadis. Dari satu hadis itu saya pecahkan sampai 80 hukum. Hukum ini sampean masih pakai sampai zaman sekarang. Kebaikan saya untuk orang lain, sampean sholat, pahalanya hanya untuk sampean. Baik mana ini kira-kira? Baik Imam Syafi'i. Yang ketiga, sampean katanya ndak sholat subuh ndak tanpa wudhu. Oh ndak, saya ndak tidur kok, ngapain saya wudhu? Wudhu saya ndak batal bekas sholat isya tadi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya para ulama itu seperti itu. Nah yang kedua, hati sampean itu harus apa? Harus bersih. Jangan dengki sama orang, gerundelai. Itu orang-orang sing kaya itu tidak bakal bahagia hidupnya. Setiap hari apa? Benci sama orang, pegang omongan kulo, pasti tidak bakal bahagia. Bapak ibu, saya diajarkan langsung sama guru-guru saya. Saya punya guru, Bu. Guru saya sudah meninggal. Namanya Habib Idrus bin Semit. Dulu saya itu kuliah di Yaman. Tahu Yaman, Mas? Yaman akhir. Okay. Itu beliau namanya Habib Idrus. Habib Idrus niki, beliau ini seorang ulama dan juga bisa ngobatin orang. Jadi nek kita itu sakit nanti minta doa, punya masalah, kita datang ke beliau, air ini didoakan, insya Allah masalahnya selesai. Amin Allahumma. Akhirnya beliau tahu sampean meninggalnya seperti apa. Ada orang pakai cadaran, tutupan semua, masuk pura-pura ingin minta obat, ingin minta doakan. Ndak taunya itu bukan perempuan, itu laki-laki. Dia sudah megang tembakan. Tembakan itu jenisnya AK-47. AK-47. Akhirnya Habib ini katanya, nggih nanti saya doakan. Saya cuman mau sholat duha dulu. Beliau sholat duha, ndak taunya beliau ditembak di kepalanya. Shallu ala Nabi. Ini mungkin cerita biasa. Kalau para ulama itu diganggu ya biasa. Cobaan ulama itu ya biasa. Setelah itu cuman anak-anaknya ini juga guru saya. Akhirnya ada orang-orang
ini intelijen negara mendatangi beliau, Habib, kalau sampean pengen, kita cari orang yang membunuh itu. Kata keluarganya apa? Tidak, kami ikhlas lillahi ta'ala. Shallu ala nabi. Ayahnya orang baik, tidak pernah mengeluarkan ucapan yang tidak enak, itu tidak pernah. Orangnya saya mendoakan orang rajin sodakoh, ditembak di kepalanya. Keluarganya ini cuma mengucapkan alhamdulillah. Oh itu baru, itu pasti kan. Orang-orang kayak gini, apa mungkin nanti sekamar sama kita di surga? Waduh kayak ya, angel. Cuman kita berdoa mudah-mudahan kita satu kamar, amin. Itu syarat kedua. Syarat ketiga ini syarat yang terakhir untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama tidak cinta dunia. Yang kedua nopo? Hati pemaaf dan hati bersih. Yang ketiga, sampai ndak apa-apa mbak mas, banyak dosa yang ndak apa-apa, cuman rajin juga minta maaf sama Allah. Kita ini sudah banyak dosa, minta maafnya kurang. Nih ulama dahulu, dosa 1 menit, istighfarnya satu bulan, enak 1 malam. Bahkan puluhan tahun nek kita, dosa 1 jam istighfarnya pirang menit? 1 detik. Shallu ala nabi. Sampai ndak apa-apa. Sekarang lagi banyak dosa, cuman harus lebih rajin minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya kasih ini ilmu, mudah-mudahan manfaat. Dosa di hadapan Allah semuanya kecil. Allah sedunia ini dosa, berbuat dosa Allah tidak bahaya. Biasa Allah itu. Bagi Allah dosa itu apa? Sipil loh, kecil. Cuman bagi kita harus anggap dosa besar. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu, ini air ya. Ini nopo? Air di dalam gelas. Misalkan anak kita lewat, menumpahkan air ini, itu dosa besar atau dosa kecil? Kecil air kok repot. Biasanya kalau anak kita menumpahkan gelas, menumpahkan air yang ada di gelas, kita mengucapkan apa? Ayo nang dibersihkan, nggih. Nggih, sampean gue dibusui. Dosa kecil loh. Tumpah biasanya kita bilang apa? Ayo dibersihkan nang. Ternyata tatkala kita katakan ayo nang dibersihkan, dia mengatakan seperti ini, menjawab, "Alah, air tok kok repot." Nah, iki lain meneh, dosanya apa iki? Kecil apa besar? Kecil apa besar? Beda iki, dosanya bukan karena menumpahkan, dosanya ucapanmu itu yang kurang ajar. Kita juga seperti itu, dosa semua sama Allah gampang. Cuman kita ini piye terhadap dosa tersebut? Ada tatkala kita ini seperti biasa, dosa rutinan kita ini nopo Bu? Ngerasani wong nggih? Nggih. Oh kayaknya semuanya iki. Ngerasani wong iku dosa rutinan kita. Kita anggap kecil jadi besar. Ada dosa besar, kita anggap besar jadinya kecil. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi kekasih Allah syaratnya cuma 2. Yang pertama sampean beriman, alhamdulillah. Yang kedua sampean harus bertakwa, insya. Beriman dan bertakwa. Bertakwa harus apa aja Beb? Sampean harus tidak cinta dunia. Yang kedua sampean harus memiliki hati yang bersih. Yang ketiga sampean tidak apa-apa banyak dosa. Bapak Ibu, para wali Allah itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Tidak ada itu orang yang tidak pernah punya dosa. Mereka dosa, cuman istighfarnya lebih banyak. Ini terakhir tak ceritakan. Namanya As-Sirri As-Sakoti. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ayrak kenal loh, apalagi iki ya. Imam As-Sirri As-Sakoti ini beliau orang luar biasa. Wiritane Bapak Ibu itu bukan sholawat meneh. Beliau itu wiritannya cuman istighfar selama 40 tahun lamanya. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Wiritannya itu cuman istighfar selama 40 tahun lamanya. Akhirnya suatu saat muridnya bertanya, "Wahai guruku, sampean iki wis istighfar selama 40 tahun, dosa apa? Sampean ini melakukan dosa apa? Kok istighfar sampai temen banget?" Kata beliau apa? "Wahai muridku, ketahuilah, dahulu kala aku memiliki toko di pasar." Punya dagangan gurunya ini. Akhirnya ada orang mengetuk pintuku, "Wahai guruku, di pasar ini sedang ada kebakaran." Aku berlari ke pasar, melihat pasar sudah kebakar. Naudzubillah min dzalik.
Pas dilihat pasar kebakaran, ada orang mendatangiku, wahai guruku, memang pasar terbakar, akan tetapi tokonya sampean tidak terbakar. Alhamdulillah. Tokonya sampean nopo tidak mudah-mudahan kita terjauh dari bala bencana, amin. Tokonya sampean tidak terbakar, wahai guruku. Sejak saat itu aku langsung teriak, alhamdulillah. Aku sujud syukur. Kira-kira ucapan alhamdulillah ibadah nopo boten? Ibadah nopo boten? Ibadah Bapak Ibu. Akhirnya kalau beliau selesai mengucapkan alhamdulillah, beliau melihat kanan kiri. Orang-orang yang sedang menangis, tokonya kebakaran. Kata beliau apa? Aku sejak saat itu, aku beristighfar karena kata-kataku alhamdulillah. Kenapa? Aku seakan-akan bersenang-senang di atas kepedihan orang lain. Shallu ala Nabi. Jadi dia dosanya mengucapkan nopo? Alhamdulillah, istighfarnya berapa tahun? 40 tahun. Shallu ala Nabi. Bayangkan ini, nek kita kan tidak. Dosa 1 hari, istighfarnya cuma pirang menit? 1 detik. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini tak kasih tips. Sampean kalau misalkan minta ampun sama Allah, pengen berdoa sama Allah, sampean satu, pertama sampean harus minta maaf sama Allah. Akui semua dosa. Jangan akui dosa itu di hadapan manusia, Bapak Ibu. Ono apa ora sing punya dosa ceritanya sama temennya, ono apa ora? Kata, ngakui dosa kok sama temen, bisa apa dia? Ngakui dosa sama Allah. Bagaimana ngomongnya? Wis, Allah tidak perlu bahasamu. Tidak perlu bahasa Arab, saya katakan sekali lagi. Doa sama Allah tidak perlu bahasa. Sampean malah angel loh, nanti dikasih bacaannya robana terus rak barbar. Rak perlu omong bahasa Jawa, Allah sudah tahu apa yang engkau akan katakan. Bilang sama Allah, ya Allah aku ini hina, ya Allah aku ini sombong, ya Allah aku ini senang maksiat, ya Allah angkat derajatku ya Allah, seperti itu. Tidak perlu bahasa Arab, tidak perlu. Nek misalkan ada yang mengatakan kita itu harus doa bahasa Arab, omongkan ke kulo. Ya. Doa tidak perlu bahasa kecuali di sholat. Nek sampean sholat dalam sujud, doanya pakai bahasa Indonesia, sholatnya batal. Di luar sholat sampean doa pakai bahasa Jawa, Allah sudah paham, tidak perlu bahasa sampean. Omongin semua ke Allah, ya Allah aku hina, ya Allah aku senang melihat perempuan, ya Allah aku senang ngapusi wong, aku benci sama orang, ya Allah hilangkan semua dosa-dosa ini. Seperti itu berdoa sama Allah. Sampai ndak perlu saya kasih amalan banyak-banyak istighfar, sholawat akeh. Saya yakin sampai ndak khusyuk. Iku api sampai baca istighfar 100 kali, ndak khusyuk api. Sholawat 100 kali sehari ndak khusyuk api. Cuman yang lebih api 100 kali dan khusyuk. Lebih baik piye? Sampai doa 5 menit, minta sampai nangis-nangis sama Allah. Sampai pernah Bu, anak sampean kalau minta sesuatu itu kalau sudah maunya sampai apa? Gelimbang-gelimbung dia apa? Di pasir. Allah ingin melihat kita seperti itu. Allah ingin melihat kita ini jujur atau tidak tatkala minta sama Allah. Allah tidak perlu Bu kuantitas kita banyaknya kita berdoa, tidak, jujurnya kita berdoa. Ini saya kasih bocoran anak-anak muda. Dulu pernah saya punya guru orang Syam, orang Syria, wis sampean rak tahu. Ya, Purwodadi belok kanan sana loh. Syria itu. Namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau ini tetanggaan sama orang yang demene nyekel botol. Apa artinya kowe? Wis paham dewe sampean. Nanti Habib Syarif ini yang mengajarkan Beb. Bajarkan ini anak-anak muda. Nek ndak ini kampleng ae, Beb. Dia ini memegang botol, tetanggaan sama orang yang memegang. Guru saya ini luar biasa, umurnya sampai 70 tahun, beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama Rasulullah, amin. 70 tahun, beliau masih kontrak. Itu kontrakan nek di Arab Bapak Ibu, itu tingkat. Beliau tinggal di tingkat 5. 5 waktu ngimami sholat di masjid, umurnya 70 tahun. Bolak-balik ke masjid. Tetanggaan sama orang ya nah koyong ini. Akhirnya apa? Suatu malam guru saya itu mendengar kok rumahnya ini sepi. Tumben kok. Biasanya rame orang
rak genah wis pokoknya. Minum-minum, ada perempuan. Akhirnya pas beliau mau mengimami sholat subuh, beliau melihat tetangga sing minum-minum tadi, sing maksiat setiap hari, sudah ada di soft paling depan di masjid. Guru saya kaget, loh iki piye toh? Jangankan sholat ya, meninggalkan minuman saja tidak bisa. Akhirnya sambil nangis-nangis anak muda itu, guru saya wis, ini palingan sehari 2 hari wis, koyok ngene. Ini berhari-hari masih seperti itu. Akhirnya guru saya ndak kuat bertanya, wahai anak muda, sampean iki kan seneng maksiat, kok tiba-tiba sampean ini berubah, ada apa? Dia mengatakan, wahai guruku, pada malam itu sampean dengar ndak di rumah saya tiba-tiba sepi? Nggih, dengar. Itu teman-teman saya, konco-konco saya wis pulang semua. Padahal masih sore, masih jam 12 malam. Akhirnya saya sendirian, saya menatap tembok, kata dia. Saya di situ kayak ada sesuatu di hati saya. Dia mengatakan, saya berdoa wis ngucap aja, ya Allah, aku iki orang hina ya Allah. Aku iki dosaku akeh. Aku ini mungkin orang yang paling hina di dunia ini. Cuman aku mengetahui ya Allah tidak ada yang bisa merubahku kecuali Engkau. Sejak saat itu katanya, wahai guruku, di hatiku ini ada semangat ibadah yang tidak habis-habis. Makanya aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pengen melihat kita berdoa seperti ini. Amin Allahumma. Itu pertama, kita kalau doa minta maaf harus sering, jangan dosanya ae sing sering. Nek dosa sering minta maaf harus lebih. Yang kedua, kita harus minta sama Rasulullah. Piye minta sama Rasulullah, bukan kita minta. Minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong istighfarkan aku ya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu nanti yang memberikan syafaat. Huwal habibul ladzi turja. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya tahu kayak sampean belum pernah dengar piye iki ngobrol sama Rasulullah, ndak apa-apa, guru saya mengajarkan seperti itu. Omong Rasulullah dengar, sebut tuh ya Rasulullah, tolong istighfarkan aku ya Rasulullah. Iso apa ora? Iso. Maka dari itu, kita ini ndak penting kita ini orang hina, ndak hina. Yang bicara ini, yang di depan ini belum tentu lebih mulia daripada yang duduk. Kapan kita tahu kemuliaan orang nanti di hari kiamat? Bakal ketok kabeh. Yang biasa sok-sokan ceramah, yang biasa sok-sokan di panggung, itu bakal ketok kabeh, bakal semuanya. Shallu ala Nabi. Loh, kenapa Bu? Kok tepuk tangan? Shallu ala Nabi. Memang seperti itu. Jangan sampean kira orang sing ceramah ini apa? Enteng, onda luar biasa. Yang pertama kali dipanggil sama Allah nanti bukan Fir'aun, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan. Pertama kali apa? Sing suka ceramah koyok ngene, yang pertama kali dipanggil oleh Allah. Sampean dulu ceramah untuk apa? Allah nanya seperti itu. Ya Allah, aku untuk menyampaikan agamamu. Kamu bohong. Kita mau bohong tidak bisa, ada CCTV sudah. Shallu ala Nabi. Maka dari itu kemuliaan di dunia ini cuman semata-mata saja. Nih ada orang soleh kita muliakan. Ya, nih ada ulama kita muliakan. Kemuliaan yang hakiki kapan? Nanti di akhirat kita tahu siapa yang paling mulia. Shallu ala Nabi. Maka dari itu sampai ndak usah pusing omongan orang. Ndak usah terlalu terpikir omongan orang. Sampai mau menuju ridho Allah, kejar terus ridho Allah. Alhamdulillah. Jangan Allah dirasani wong kok saiki wis soleh ya, saiki wis mantep. Ora usah mikirnya omongan orang. Sampai di kuburan bakalan sendirian, ndak ada orang nanti. Shallu ala Nabi. Maka dari itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang-orang yang terampuni dosanya, amin. Kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah.
kita jadi orang yang disayangi oleh Rasulullah, kita jadi orang yang diridhoi oleh Rasulullah, kita jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya Allah, amin. Kita menjadi orang-orang yang selalu erat hubungannya dengan Rasulullah. Kita selalu menjadi orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Kita menjadi orang yang selalu Allah takdirkan hadir di majlis-majlis seperti ini, amin. Mudah-mudahan kita nanti bukan hanya berkumpul di dunia, amin. Kita nanti berkumpul di akhirat, amin. Kita berkumpul kepada para habaib, kita berkumpul bersama para kiai, kita berkumpul bersama para ulama-ulama, kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sejak malam ini kita pulang ke rumah yang tadinya jarang sholat subuhnya biasanya jam 8. Ono apa ora? Ndionge. Oh ngakui. Mudah-mudahan pulang dari sini yang biasanya ketinggalan sholat subuh rajin sholat subuh, amin. Yang biasanya ndak pernah sholat rajin sholat. Yang biasanya sering ngapusi wong ndak pernah ngapusi. Yang biasanya kurang ajar sama suaminya jadi baik sama suaminya. Yang biasanya zalim sama istrinya jadi baik sama istrinya. Yang biasanya ndak punya uang, mudah-mudahan uangnya kathah, amin. Yang belum pernah ziarah Mekah Madinah, mudah-mudahan cepat ziarah Mekah Madinah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita doakan juga keluarga-keluarga kita yang ndak sempat hadir mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah mendahului kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah dan kita dijauhkan dari api neraka, amin Allahumma. Nggih, mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah di dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.